Ya, ingat itu ya, itu penting sekali ya teman-teman ya, penting sekali. Karena bayangin ya, Anda di masa muda Anda sendiri ya, nanti masa tua juga Anda sendiri. Tapi nggak apa-apa sih ya, Anda yang sering sendiri justru Anda akan lebih kuat nanti ketika Anda dikubur ya teman-teman. Kalau menurut saya ya oke juga Anda hari ini mau sendirian ya. Jadi latihan bagus itu. Benar, Latihan. benar. Tapi Karena nanti dikubur sendiri ya. ketika dikubur sendiri itu Anda udah, saya udah biasa kok gitu kan. Udah biasa nggak punya teman. Iya, udah biasa gak punya teman. Itu bagus, Kang. Itu bagus sekali itu Bagus, ya. itu bagus. Jadi Ya. saat ini teman-teman, Anda yang merasa selalu gagal dalam hubungan dan Anda sendiri dan sendiri terus, syukuri itu ya. Karena itu nanti akan bermanfaat ya saat apa Anda wafat ya. Halo, selamat pagi. Wah, Abu ya ini udah hadir ya. Terima kasih, A. Gimana sehat, A, hari ini, A? Sehat-sehat, Kang. Alhamdulillah. Seperti Alhamdulillah biasa lah. sehat Seru. ya nih ya. Abu sudah kembali. Rutinitas sudah ini lagi, udah jalan lagi. Itu kemarin aja baru landing, besoknya udah 4 bulanan soda. Ya inilah kerabat gitunya. Jadi Ya. ya ini si recovery-nya pelan-pelan, Kang. Oke. Kan langsung besoknya ke Soreang. Betul, besoknya langsung ke Soreang ya. Habis dari umroh tuh besok langsung ke Soreang. Ngisi dulu kan sebelumnya. Makanya Ngisi. pas nyampe Soreang teh, nyampe hotel blok atau langsung sadar-sadar waktu pagi-pagi. Oke. Nah, terus besoknya langsung ngajar lagi kan? Ada acara lagi ya. Ya. Mm-mm. Ya maksudnya tuh acara-acara yang seperti biasanya schedule-schedule udah jalan langsung gitu di 2025 ini. Udah, Kang, udah. Jadi schedule 2025 ini udah di setup dari 2024 sekitar Oke. September, Kang. Oke. Oke. Jadi pas September yang waktu saya cerita gini, waktu September tuh udah mulai Kang 2025. Hah? 2025? Oh iya ya, ini tuh udah mau tahun baru ya. Jadi Oke. ini udah setup dari September gitu. Dan Oke. gini, Kang, si umroh teh kemarin teh kelebihan sehari sebenarnya. Oh. Di Jadi sananya saya lebih tuh 1 hari, Jadi karena timing flight-nya kan agak mundur, Oke. terus jadi saya tuh pikir ada istirahat lah 2 hari gitu kan. Oke. Taunya nambah sehari, datang cuman berapa jam ya langsung acara kemarin kan. Oke, oke, oke. Tapi ya Saya, kan ah, by the way ya, saya teh nurutan ini nih. Ini di atas pakai ini, pakai lampu. ah, ah. Oke Jadi dong. rada lumayan ya. Oh, Saya ngikutin Abu ya teman-teman. Oh ada lampunya di atas. Oke, oke, oke. ya karena sebenarnya top light sama center light ya paling asik sih di belakang ada lagi sih, cuman cukup lah untuk live gini mah, Kang. Iya. Lagian Lah singa juga baru kemarin dari 1 tahun. Aduh, tapi kemarin pengen ngasih terima kasih ke Selena Gomez nggak bisa, Susah, dianya di Iya, private. iya, pokoknya terima kasih banyak dan udah dibagi-bagiin lah kemarin, Kang. Oke, oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Welcome back ya di Rest Area 89 setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9 ya bareng saya dan Abu Marlo tentunya ya. Terima kasih atas waktunya Abu ya terutama dan teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir di acara kita ini. Silakan Oke, teman-teman seperti biasa terima kasih dan selamat pagi semua antusias. Kita seperti biasa rest area tempat di mana kita kumpul ya. Kita udah di sini hampir setahun dan ya harapannya kita di sini beneran bisa memulai aktivitas pagi gitu karena kan pagi itu kan new spirit gitu ya Kang ya. Kita tahu bahwa kalau pakai bahasa puisinya Rumi itu every morning is a new arrival gitu. Setiap pagi itu sebetulnya kita hidup baru gitu. Jadi biarkanlah masalah kemarin di kemarin dan kita memiliki masalah baru di hari ini dan masalah yang akan datang juga nggak usah terlalu dipikirin dan senantiasa program ini juga membawa kita untuk bisa selalu menghadapi realitas, Kang. Dan ya tentu saja kita punya teman yang vibes-nya oke dan dengan teman yang vibes-nya oke, saya rasa hidup akan lebih bisa terasa bermakna gitu, Kang. Saya rasa gitu, Kang, pagi hari ini, Kang. Oke, kita lanjut ya. Kemarin Iya banyak dong. sekali yang ini kita lanjut teman-teman untuk naik-naik boleh ya. Boleh Jangan lupa dong. tap layar, jangan lupa posting ulang juga ya dan di-share-share ya teman-teman ya. Boleh banget. Yuk, mari kita. Yang mau naik-naik silakan ya dari sekarang nih mumpung waktunya masih panjang.
Yang punya pertanyaan silakan naik ke atas. Halo dengan Ibu. Bu, dibuka dulu kameranya, Bu. Pagi. Bu Eca, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Suaranya jelas dah? Jelas. Pagi, selamat pagi, jelas. Ya. Nepangkeun nami abi Eca ti Banjaran. Oh, Oke, ini deket ada dong. Eca dari Banjaran. Ya. Dekat atuh, dekat. Mohon caket Kang Anjrit. Tapi ayeuna teh nuju damel di Singapura. Oh mohon, iya, bahasa kita pakai Indonesia. bahasa Indonesia teh, takut banyak yang nggak ngerti. Yang nontonnya Iya, bukan iya, orang mohon. Banjaran semua soalnya, Bu. Iya. Hatur nuhun tos di ya, Nah, ini sekarang Kang kalau Abu. musim Singapura ya kan ya, kemarin Taiwan gitu ya, Betul, lucu ya. betul. Ternyata di Singapura udah sendiri. lama teh. udah 6 tahun. Oh, di mana di Singapurnya? Di Tampines. Oh, oke. Ini Singapura sekarang lagi rame, masih rame. Musim hujan terus udah 2 minggu ini. Oh, oke. Kak. Kan kemarin sisa-sisa liburan kan penuh banget tuh Singapura tuh. Di Singapura mah nggak ada Iya, salju masih. ya? Enggak ada. Nggak ada Nggak salju ada. ya? Nggak ada ya? Tapi untuk tahun ini Singapura mengalami banjir. Oke. Oh, sebelumnya enggak gitu? Nggak pernah, Singapura nggak pernah ngalamin banjir, tapi sekarang udah hampir 3 minggu hujannya nonstop, pagi siang malam tuh nonstop, jadi ngalamin banjir itu. Oke. Oke. Ya. Gimana teh? Nah, Gimana teh? langsung aja ya. Mana? Gini. Iya, silakan. Ya, jadi Kang Abu, problem saya tuh gini. Saya tuh nikah, yang suami yang kedua. Hmm. Tapi dia tuh kan punya istri. Oke. Jadi saya tuh istri yang kedua. Hmm. Nah, waktu Sekarang LDR waktu dong pertama- berarti. Iya, jadi gini, waktu menikah tuh waktu yang pertama nikah tuh kita tuh nikah tanggal 12 dulu. Saya masih ingat ya 12, tapi langsung ketahuan sama keluarganya. Tanggal 28 saya dicerai. Mm-mm. Nah, ya kan? 12 apa? 28 apa itu baru berapa hari gitu? 12 oh iya tanggal 12 bulan Oktober saya nikah, tanggal 28 Oktobernya saya diceraikan. Mm-mm. Nah, Oke. tapi udah gitu suami saya itu tak terima. Dia hari Selasanya tanggal 30 dia ajak rujuk saya. Mm-mm. Nah, udah gitu. Tapi saya waktu itu awalnya nerima. Mungkin hati saya masih ke dia kan. Nah, gitu. Tapi saya memilih untuk pergi ke Singapura. Jadi ini pergi Gitu. pelarian Nah, maksudnya? Iya, Nggak karena juga? tahu sendiri lah ya. Karena kan kita nikahnya dulu kan tanpa izin istri yang tua kan, istri yang pertama. Mm-mm. Jadi saya tuh banyak hujatan lah ya dari berbagai pihak, banyak hujatan. Jadi saya terima aja. Jadi daripada saya stres dengan kejadian itu, lebih baik saya kerja gitu. Pasal saya kan ada anak 2. Jadi pemikiran saya itu dulu kalau saya tidak punya suami, tidak ada kerja, anak yang 2 itu siapa yang rawat gitu kan. Jadi saya pergi untuk meneruskan mengurus anak-anak ya. Oke, terus? Nah, setelah itu 2 tahun 3 bulan saya habis kontrak, saya balik ke Indonesia. Tapi hati saya itu masih ke dia gitu, nggak bisa move on. Hmm. Padahal saya udah berusaha untuk selama kerja itu untuk menerima, ya udahlah, kan saya istilahnya merebut suami orang gitu ya kan. Tapi pas datang ke Indonesia itu saya tidak bisa move on. Ketika suami saya ajak saya balik lagi itu saya nerima ya. Tapi udah 2 bulan keluarganya datang nyerang saya gitu, tidak terima gitu. Akhirnya suami saya pun ceraikan saya lagi. Dalam waktu 6 bulan saya datang lagi ke Singapura.
jadi saya kerja lagi gitu. Nah, yang saya ini kan tuh apa yang saya jadi yang tidak bisa ini, saya tuh udah mencoba membuka hati untuk ke orang lain kan. Selama saya tinggal hampir 6 tahun sekarang di Singapura tuh saya udah mencoba misalkan kenalan dengan siapa, saya tidak menutup diri. Tapi entah kenapa hati saya itu nggak bisa lari dari laki-laki itu. Oke. Padahal saya tahu resikonya. Nanti kalau saya balik lagi ke dia, keluarganya akan nyerang saya lagi, akan menghujat saya lagi, misalnya itu. Tapi anehnya itu dalam pemikiran saya itu, padahal saya selalu berdoa, ya Allah, kalau misalkan apakah ini jodoh yang dituliskan di lauh mahfuz atau gimana? Tapi kenapa caranya harus seperti ini? Padahal saya udah berusaha untuk tidak menemuinya, untuk saya ada di Singapura aja kan kita udah jarak aja kan, udah jauh kan, dipisahkan dengan lautan ya. Kita aja ini. Tapi kenapa hati saya, pikiran saya itu nggak bisa nerima orang lain. Saya udah mencoba misalkan kenalan dengan ini. Tapi ketika misalkan kita ngobrol 1-2 kali, misalkan chat atau apa, menolak, hati saya tuh menolak. Oke. Oke. Nah, sekarang tuh saya ada dilema karena beberapa bulan lagi kan saya nak pulang. Nah, Ini tapi pulang tuh maksudnya kontraknya habis. iya kontrak saya sudah habis. Tapi jadi saya tuh gini, apa saya harus balik lagi ke dia atau saya perpanjang kerja lagi gitu? Oke. Ini kayaknya Kang Andreas harus ngejawab duluan sih kayaknya. Gimana Pak Boleh, Andreas? boleh. Ya, Ini silakan. Ya. nanti saya mau minta nomor Kak Eca. Nanti ajarin istri saya biar kuat kayak kamu gitu. Bikin les ya. Ya. Iya, jadi saya tuh kan kalau dihitung dari nikah yang awal sebelum cerai yang awal tuh yang nikah pertama tuh kan jadi dihitung udah 13 tahun. Iya. Menjalaninya tuh walaupun saya udah 6 tahun di sini, jadi dalam waktu kurun 13 tahun tuh kok kenapa gitu nggak bisa lari pemikiran hati saya tuh nggak bisa lari walaupun banyak yang sudah masuk untuk berusaha untuk masuk tuh nggak bisa terus-terusan saya kok nggak nyaman dengan ini kok nggak nyaman gitu padahal saya tahu itunya ya resikonya pasti saya akan terus gini, padahal saya tahu dia itu nggak adil. Misal waktu saya ada di rumah pun, padahal saya tahu karena saya sadar dia kan punya istri. Jadi saya tuh nerima sisa-sisa waktunya, biaya hidupnya. Makanya saya kenapa berusaha untuk anak-anak saya? Ya sudah, saya yang berjuang untuk anak-anak saya nggak membebankan siapapun. Jadi saya itu bertahan di sini tuh seolah-olah untuk anak-anak saya karena anak-anak saya kan dari suami yang pertama pun kan nggak merawat mereka gitu. Oke, gini, kita langsung to the point aja ya. Dari tadi Teh Eca cerita tuh suami anak demi suami anak. Pertanyaannya, kapan Mbak Eca mau melakukan ini untuk dirinya sendiri gitu? Sorry ya. Banyak banget orang sowan ke kiai, banyak banget orang sowan ke pendeta, sowan ketemu guru apa, tapi sedikit sekali orang yang sowan ke dalam dirinya sendiri gitu. Dikit banget orang yang berkunjung ke dalam dirinya sendiri yang jangan-jangan yang selama ini Mbak Eca kenapa ada di muter-muter di sini gitu ya, yang itu dilakukan bukan untuk diri sendiri gitu. Itu satu. Nah yang kedua, ya secara apapun gitu ya, sebenarnya bukan masalah bisa nggak bisa sih. Tapi intinya adalah mau atau enggak gitu. Dengan hitungan-hitungan tadi bahwa udah tahu ini gitu, ini kenapa, kan itu kembali kepada habits kan sebetulnya kan. Kalau kita bicara dalam konteks kebiasaan yang diulang-ulang dan ketika Mbak Eca tidak berusaha membuat kebiasaan baru, ya nggak bisa. Contoh, kenapa ada orang datang tapi nggak bisa membuka? Ya karena masih ada perbandingan misalnya. Masih membandingkan, masih juga ya balik lagi ya dalam artian itu tadi belum utuh untuk bisa mau move on gitu. Nah jadi saya rasa sih Mbak intinya adalah coba sekarang ngerasain yang beneran pengen maunya gimana dan sayangi diri dulu, puaskan dalam tanda petik, puaskan tuh dalam artian penuhi itu sehingga kalau Mbak Eca gini ya,
sesaat kita sudah mulai tidak mencari cinta keluar dan cukup untuk mencintai diri, kita nggak akan terganggu oleh siapapun sih sebenarnya gitu loh Mbak. Itu sih intinya gitu. Karena yang tadi saya cerita gitu ya, bahwa kita tuh menganggap bahwa dia yang akan bisa membuat aku bahagia gitu. Atau aku berusaha membuat dia bahagia gitu misalnya. Nggak bisa. Karena kata kuncinya adalah semuanya adalah kembali kepada diri sih gitu. Nah jadi saya rasa Mbak, ini kan udah 13 tahun gitu ya. Ya selama 13 tahun kalau nanamnya sama ya buahnya pasti sama gitu. Pertanyaannya adalah kapan mau mengganti pola tanamnya, pola benihnya, dan pola pikirnya gitu. Jadi saya rasa jawabannya ada di diri Mbak Echa sendiri sih gitu. Itu sih Mbak. Sekarang apa sih Apa yang pengaruh pengen? dari trauma masa lalu ta ya? Ya mau itu trauma masa lalu apa semua itu kan semuanya memori gitu ya. Cuman sekarang pertanyaannya adalah aku mau merubah atau enggak gitu. Apalagi tadi dikait-kaitkan lagi dengan lauh mahfuz lah, seakan-akan masih punya mindset bahwa kayaknya ini emang udah takdir deh, udah gitu tuh. Kayaknya ini emang udah harusnya gini deh. Tapi kita lupa bahwa setiap apapun yang terjadi pada diri kita kan ada kontribusi pemilihan kita gitu loh. Betul. Nah jadi perlu melakukan kalibrasi ulang sih Mbak, gitu. Dan Mbak Echa penting untuk apa ya? Saya tahu saya mau ngapain, pilih itu, dan kalau pakai bahasa agamanya tuh istiqomah di jalan itu gitu. Itu aja sih Mbak. Karena Mbak Echanya juga belum mantap sama pilihan untuk lepas sih gitu. Apapun itu alasannya gitu. Karena sorry ya, sesaat orang disakiti dan menderita, saking diulang-ulang, dia bisa kecanduan untuk disakiti dan kecanduan untuk menderita gitu. Itu sih. Nah makanya mudah-mudahan kalau ini udah diulang-ulang, ada sesuatu yang critical thinking-nya muncul, ya kata kuncinya mau move on atau tidak, itu pilihan Mbak Echa itu sendiri gitu. Itu Mbak. Pokoknya sekarang jangan dulu ke suami, ke anak, coba ke dalam dulu deh. Apa sih yang beneran pengen gitu. Karena terbukti bahwa memisahkan jarak geografis kalau nggak merubah di dalamnya kan gitu juga, betul nggak? Iya. Iya, berarti kan bukan masalah Tersiksa letak. batin ya, hari-hari. Iya, betul. Makanya berarti kan bukan masalah letak geografisnya gitu. Tapi bagaimana ini? Tapi ya oke, menjauh itu bagus untuk kita nggak ngelihat secara visual, itu bagus. Tapi kalau tidak dipupuk dan tidak dibenahi dari softwarenya lah kasaran kata, maka ya nggak akan gimana-gimana sih Mbak. Gitu Mbak. Hmm. Suka nonton Letting Go saya Iya nggak? sih masih bingung. Ya pernah beberapa kali, soalnya kan sayanya pakai handphonenya kan terbatas. Nah, Jadi pernah beberapa kali saya lihat. Nah gini, nanti itu tuh kalau nggak salah di 16, 17, 18, gini deh. Mbak Echa pokoknya intinya sekarang tuh paham dulu bahwa semuanya bukan ada di luar tapi ada di dalam, itu nomor satu. Yang kedua, nggak mungkin yang datang itu berbeda kalau kita memancing dengan hal yang sama gitu. Kalau kita umpannya sama, yang datang pasti sama. Kalau kita nanamnya sama, yang tumbuh pasti sama gitu. Nah, nanti mulai direnungkan dulu itu, nanti nonton coba 15, 16, 17, 18, 19 kalau nggak salah, dicek dulu di Letting Go-nya. Nanti Mbak Echa ngerti kenapa ini terjadi gitu. Itu sih yang paling penting. Karena kalau saya jelasin agak panjang, tapi intinya mudah-mudahan Mbak Echa bisa mulai ngerti bahwa kenapa dia datang lagi, karena aku memang mengundang hal yang sama gitu intinya. Gitu sih Mbak. Oh iya Kang. Jadi Dapet. Jadi intinya gimana untuk percaya diri gitu. Ya, intinya Bahwa Mbak Echa, tadi ya nanti andaikan intinya gini, intinya Mbak Echa fokus dulu ke dalam. Fokus dulu ke diri sendiri. Jangan keluar gitu. Tanya diri, tanya di kaca gini nih. Kamu terus mau jadi yang kedua? Ngobrol ke diri, mau terus kayak gitu kan? Tanya. Ya. yo nge-lag. Oke, Kirain Mbak Echa. Sip ya Mbak. Sok ditonton Letting Go, Mbak Echanya ke dalam dulu. Ya, Dan ini yang paling penting sih Mbak, satu terakhir ya yang paling penting. ya. Lepaskan semua penyesalan apapun, dah lepasin aja. Dah.
Karena semua yang terjadi semua pasti pelajaran, nggak perlu disesali tapi diambil pelajaran gitu kira-kira. Oke? Ayo Baeca ya, semangat ya. Iya, hatur nuhun Kang Abu. Semangat Semangat ya. Makasih. Sok ditonton Letting Go deh. Itu nanti pasti Ya. karena kalau kita ngerti mekanismenya itu akan lebih mudah sih. Betul. Nah kalau saya ceritain sekarang apa namanya pikiran, perasaan, emosi, aku satu, aku dua, aku tiga, Wah, panjang banget. Tapi Panjang, sok ditonton aja dulu Letting Go lah gitu. Sekarang mah pikirin aja jauh-jauh dari Banjaran Ya, ke Singapura gitu kan. Dengerin nih ya, dari Banjaran ke Singapura gitu kan. Harusnya coba di-upgrade diri, malah jadi istri yang keduaan kan. Jauh-jauh ke Singapura gitu ngapain? Dan mungkin cari Sultan Singapura aja ya Kang ya. Nah, Udah. cari di sana ya. Undang dengan vibrasi. Betul. Oke? Sip. Dadah, Baeca. Ya. Ya, hatur nuhun Kang Ya, Abu. tonton ya Makasih. Letting Go ya. Salam. Sip. Ya. Wah, keren euy, Menarik. Baca suruh ajarin istri saya biar dia juga mau kuat gitu ya. Biar nempel terus gitu ya. Terus gitu kan. Dan diduain juga nggak apa-apa gitu. Tapi Kang, itulah kekuatan yang namanya subconscious mind Kang. Oke. Edan deh Kang. Ya the power of habits gitu ya. Subconscious mind tuh apa gimana? Coba. Gini Kang. Kan ada alam sadar dan alam bawah sadar kan. Nah, betul. Yang mengontrol kita 95% itu kan nggak ketidaksadaran kita. Benar. Gitu kan. Nah kalau kita tidak mereprogramming atau tidak melakukan program ulang bawah sadar kita dengan latihan, memasukkan ilmu baru, memasukkan belief system baru, melepaskan pemaknaan lama, kita akan muter-muter di situ Kang. Benar. Ya. Jadi yang yang sering saya bilang kan, sebentar. Yang sering saya bilang, ada orang sering ngomong gini Kang, waktu yang akan menyembuhkan, time will heal, cina Kang. Betul nggak? Oke. Saya rasa bukan waktu yang akan menyembuhkan, tetapi latihan yang akan menyembuhkan. Betul. Kayak gini, indah pada waktunya. Kata siapa? Indah tuh kita pilih hari ini juga, bukan pada waktunya ya. Benar. Karena practice will heal Kang. Karena berlalunya waktu tapi kita latihan nggak nambah gitu ya. Berlalunya waktu tapi kita akan diulang-ulang dengan habits yang sama. Nggak. Jadi gini, kenapa ini udah 5 tahun tuh masih gini-gini aja? Ya iya, kamunya nggak membaru masalahnya gitu. Bener gitu, bener banget itu. Itu sih Kang. Oke. Itu penting ya teman-teman ya. Jadi jangan terobati dengan time will heal gitu ya, ataupun indah pada waktunya, itu semuanya bullshit ya teman-teman ya. Kalau kita dari hari ini juga bergerak, latihan, baru itu gitu kan yang akan terjadi gitu kan, keindahan tadi. Oke? Nah, dan kata kuncinya tuh intinya gini Kang, aku mau enggak sih, gitu itu aja sih Kang. Intinya itu sih ya, aku mau atau tidak, betul. Jadi kadang aku tuh nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau. Betul. Intinya mah nggak mau, bener. Ya tapi kan balik lagi pilihan ya. Kita Pilihan. juga nggak bisa ngejudge Mbak Eca misalnya, dasar bodoh gitu misalnya, dasar nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa, karena mau nggak mau, suka nggak suka, setiap orang punya subconscious mind-nya masing-masing. Oh iya, betul. Dan terkadang kita merasa menjadi manusia merdeka, padahal kita diperbudak oleh kebiasaan kita, Kang. Itu yang paling penting, Kang. Itu ya teman-teman ya, hati-hati loh ya. Nah, nggak bisa buka mata nih. Halo, siapa di mana? Ya, pagi Kang Andrit, Kang Abu. Pagi, Bu. siapa di Dengan mana? Siapa di mana? Saya lah di Bogor. Tela. Ya, di Bogor. Oke, Ibu Sela di Bogor. Silakan. Baru ya? Ini mau bertanya sama Kang Abu. Iya. Ini baru, Mbak? Halo? Ya, halo. Iya. Baru pertama kali naik? Ya, baru pertama kali naik, tapi ngikutinnya udah lama banget. Oke, gimana?
Oke, silakan. Jadi deg-deg. Ini Nggak usah bertanya deg-degan sama ya, Kang kamu Abu, nggak tapi kelihatan ya, nama juga Justus, bukan nama asli Anda ya. Deg-degan gitu. Just. pakai akun Silakan. anak saya ini. Soalnya pakai akun sendiri suka nge-lag, Kang Iya, Andri. berarti nggak ketahuan kan? Ngapain deg-degan? Silakan. Kenapa? Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Kang Abu. Aduh, bentar. Nih HP-nya diginiin nih, Bu. Jadi mic-nya kan biasanya di sini tuh HP tuh. Jadi pegangnya gini, jangan ditutupin. Oke. Ya. Makasih banyak untuk Kang Abu atas ilmu-ilmunya yang sangat 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 menolong saya banget itu. Oke. Eh, aduh, ucapin apa ya? Gimana Mbak? Pokoknya, Gimana? pokoknya banyak tertolong, banyak kebantu sama ilmu-ilmunya Kang Abu. Oke. Oke. Apa yang bisa diceritain, tertolongnya gimana, ceritanya apa, ilmu yang mana, mungkin kita bisa saling diskusi juga dan saling belajar gitu. Gimana Mbak Sela? Gimana? Sebelumnya kan dulu tuh kalau saya tuh marah jarang, tapi sering kesel gitu loh. Mm-mm. Kalau marah tuh hampir nggak pernah ya, cuman ya itu dia sering kesel, dipendem kesel gitu. Tapi setelah tahu ilmunya, itu cuman realitas hidup yang harus dijalani aja sih. Oke, keren. Terus. Eh, ini pertanyaannya kan, saya terlalu cepat menyimpulkan atau emang ini bukti nyata dari apa ya? Dari tekad dan yang emang bener-bener saya alami gitu loh, saya jalankan gitu, ilmu dari Kang Abu itu. Sampai sakit migrain saya tuh mendadak hilang, nggak pernah terasa lagi. Oh, dulu sering migrain. Sering migrain dan itu berulang. Oke. Saya belajar fokus itu dari Kang Abu. Saya ikutin terus pertamanya kan dari pertengahan Agustus saya ngikutin Kang Abu tuh. Pertengahan Agustus pokoknya pas mau masukin daftar nyari-nyari sekolah anak tuh. Ingat banget. Itu terus kesel saya tuh lagi mencak banget keselnya. Saya ikutin terus yang kerasa banget tuh yang Kang Abu dia tidak layak untuk dimaafkan, tapi aku layak bahagia gitu loh. Oke. Kala ieu naon ieu? Kata aku teh, sampai saya ulang-ulang itu. Pas setelah itu saya ikutin penasaran kan, iya kunaon sih maksudnya naon sih? Dia tidak layak dimaafkan, tapi aku layak bahagia gitu. Apa kata aku teh ya? Terus ikutin Kang Andrit juga saya cari-cari di YouTube tuh. Ternyata ketemu. Terus itu tiap hari saya kumpulin. Lah kalau begini terus gimana ya saya bilang. Sampai overload kali ya dari Kang Abu tuh. Saya coba aplikasikan aja. Saya pakai gitu dalam keseharian saya. Belajar apa dulu nih gitu. Oh ya, berarti kalau misalnya dengerin Kang Abu tuh saya jadi cangkir kosong dulu gitu loh. Saya mengosongkan cangkir dulu. Setelah itu saya isi masuk sedikit masuk dan sangat-sangat mudah dicerna gitu loh, dan untuk mengaplikasikan itu mudah apa ya? Berbeda banget pokoknya. Apa ya? Yang mungkin 180 derajat tuh beda gitu loh dari kebiasaan saya tuh. Mulai dari mulai apa itu husu, apa itu ikhlas, fokus, apalagi ya, sabar. Saya dapat semua yang dari dulu itu saya nggak pernah ngerti, tahu bahasanya tapi nggak ngerti sampai ke dalamnya gitu loh. Mantap. Wah, keren sih. Kita tepuk tangan lu dong, Kang, buat Mbak Sela. Mbak Sela, makasih ya. Ini apa ya?
balik lagi ya, kita dapat testimoni itu apapun yang kita pelajari dan memang teraplikasi itu memang pasti akan ada buahnya gitu. Dan yang itu yang selalu saya juga ulang-ulang gitu kan, yang selalu kita juga sama-sama mengencourage lah ya, memberikan semangat bahwa bukan hanya memenuhi ruang tahu, tetapi bagaimana dari tahu ditransformasi kepada laku gitu. Karena antara aku tahu jalannya dan aku menjalani jalannya itu dua hal yang berbeda, dan Mbak Sela ini salah satu yang bukan hanya tahu jalannya tetapi sudah menjalani jalannya, dan itu keren banget sih. Thank you Mbak Sela sharingnya. Satu lagi Kang Abu. Iya, gimana? Satu lagi boleh. Boleh? Saya merasakan puncaknya dari damai dan tenang itu ketika saya tidak banyak meminta gitu loh Kang Abu. Asik, keren. Kalau dulu mungkin apa ya, berdoa itu sampai di list kayak belanjaan gitu loh. Berdoa itu kayak di list kayak belanjaan gitu. Setelah tahu ilmunya dari Kang Abu, doa itu kan mengundang ya. Keren. Mengundang. Itu dia. Maksudnya saya terlalu cepat menyimpulkan atau emang ini dari sebuah bukti ilmu dari Kang Abu yang saya aplikasikan dalam hidup saya gitu loh. Ya, Apa ya? gini Mbak, kalau tadi bicara kan gini, kita punya kesimpulan sementara it's okay, tetapi bukan kesimpulan yang paripurna gitu. Karena ini adalah koma yang sering saya ulang-ulang. Ini tuh kan hanya sebuah koma lagi, dan tadi keren sih statement bahwa semakin ngerasa lebih puncak damai ketika nggak banyak minta. Itu kan Mbak Sela nggak mungkin bisa ngalamin itu kalau nggak dilakukan gitu. Sementara, maaf Mbak ya, mayoritas justru kebanyakan orang akan ngerasa di puncak kedamaian ketika banyak minta dan banyak doa, dalam tanda petik baca doa gitu loh. Makanya ketika diomongin bahwa doa yang sesungguhnya itu bukan tanpa kata-kata, tanpa list gitu, tapi banyak yang jadi komplain, loh kan doa tuh harus detail, harus apa. Iya benar juga, nggak salah sih. Tapi perasaan dan pengalaman Mbak Sela tadi bicara tentang puncak, itu keren sih. Itu quote of the day sih. Puncak dari apapun kedamaian ketika kita sudah berhenti meminta, itu terbaik sih. Itu sih Mbak. Iya, dan dulu kalau saya belanja itu pakai motor gitu lah ya. Sekarang pas kenal dari Kang Abu, tahu ilmu dari Kang Abu itu apa kayak kita sedekah gitu loh, memberi aku yang lain itu, saya pengen dapet rasa itu. Saya bela-belain naik angkot tiap hari tuh, belanja naik angkot kan suka ada pengamen gitu. Saya pengen dapet rasa itu gitu loh Kang Abu. Pengen dapet rasa itu tuh. Kalau memang tidak pakai rumus yang 15L sama yang satu jurus itu, kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan Bener. 15L itu saya terapkan terus gitu loh. Dan jurusnya satu sih, kalau misalnya ada apa-apa ntar juga lewat, itu sih. Wah keren. Kita tepuk tangan dulu Kang buat Mbak Sela Kang, beneran ini serius tuh keren. Mbak thank you ya. Keren banget, dan semoga ketika Mbak Sela sekarang udah dapat gitu, dan Mbak Sela bisa memberikan vibes-nya ke orang-orang terdekat, ke pasangan, ke anak, ke tetangga dekat, ke tetangga jauh, yang senantiasa kita bisa menjadi pipa-pipa penerus kasih sayangnya Tuhan gitu ya, kasih sayangnya Allah, yang terus kita menjadikan vibes-nya juga untuk bisa kebermanfaatan yang kolektif gitulah kira-kira. Thank you Mbak, atur nuhun. Terima kasih Kang Abu. Semoga Kang Abu hidup lebih lama lagi. Kang Abu, terima kasih sudah diangkat. Makasih Mas Sela, thank you. Iya. Wah keren ya. Wah keren Kang. Nah itu Kang, itu yang saya selalu amazed tuh, maksudnya ya kayak kemarin ya, saya tuh ketemu Habib Kang. Oke. Terus waktu itu jadi di sana di Makkah. di Makkah, di Madinah sih. Madinah. Terus gara-gara video itu tuh jadi banyak, ya gitu tuh, banyak tuh orang nggak nonton dulu tapi komen dulu gitu tak Kang? Ya betul, betul. Wah, udah jadi tiba-tiba mencibir lah, apa ini kenapa sih ngundang Habib lah apa dan lain-lain gitu. Ya memang saya kasih judulnya rada kontroversi sih, ngobrol kesadaran bersama cucu Nabi di situ tulisannya. Oke. Tapi di bawahnya saya itu tulisin Adam sih sebenarnya Kang, cuman tipis Kang, jadi orang nggak baca gitu. Cucu Kan kita Nabi semua Adam, gitu. kan kita semua cucu Nabi Adam kan sebenarnya kan, gitu. Betul. Nah, itu menarik banget gini Kang, sama. Jadi saya ingat relate sama statementnya.
Padahal cucu Nabi Adam Iya, gitu. Makanya ini nantilah kalau orang ngelihat judulnya pasti kalau di zoom sedikit ada tulisan Adam gitu di bawahnya, cuman nggak Siap. kebaca sih. Jadi ketahuan orang yang nggak terlalu detail tuh ketahuan. Nah, tapi poinnya gini Kang, saya tuh amazed banget gitu ya. Amazed itu dalam artian sangat 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 bahagia gitu Kang. Ketika ada orang ngobrol sama saya dan apa yang diomongin ke saya adalah omongan-omongan saya yang selalu saya ceritain, Kang. Oke. Itu luar biasa maksudnya. Itu tadi meskipun memang nggak 100% gitu ya. Saya bilang gini. Salah satu kunci ketakwaan adalah memaafkan, karena memaafkan bukan masalah kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia gitu. Itu kan quotes yang tadi kan sampai dia bilang, Mbak Sela bilang bahwa tar. Dia kan pasti kena dalam satu statement itu gitu loh Kang. Betul. Dan sesaat statement itu kena dan jadi laku, itu nggak akan lupa sih Kang. Dan itu akan selalu menjadi sesuatu kekuatan gitu. Jadi terima kasih gitu teman-teman, Mbak Sela yang dalam tanda petik kalau saya boleh bicara tanpa satu statement berikutnya adalah itu belajarnya serius banget pasti gitu Kang. Wah serius itu Serius banget gitu. Tanpa Jadi latihannya aja langsung di latihan gitu kan. benar dan nggak bisa. Tadi benar banget. Itu tadi statementnya keren. Nggak bisa ini dilakukan kalau nggak latihan. Dan itu yang selalu saya ulang-ulang, latihan dan tanpa latihan kita nggak mungkin terlatih gitu. Keren Kang, Mbak Sela. Makasih. Mantap. Thank you Mbak Sela untuk testimoninya. Coba kita cowok ya sekarang ya. Wah, ini udah bisa buka kamera belum? Udah bisa nih. Asik. Mas Haris. Bentar dulu, Kang Anjrit sama Kang Abu. Ya. Ya, saya nunggu itu sudah 1 tahun. Sekarang ini yang sudah bisa bergabung. Bentar dulu ya Kang, mau ambil baju. Ya, silakan. Soalnya baru bangun ini. Oke. Sama Kang Anjrit. Belajar kesadaran baru bangun ini gimana? Kirain ntar dulu apa? Mau ngambil baju. Sering lihat live-nya Kang Anjrit sama Kang Bluetooth Abu ini. disconnected. Bluetooth connected. Wah, pakai Bluetooth connected segala nih. Oke. Silakan, Mas ya, Haris. Perkenalkan Mas. sebelumnya, Mas, sama siapa di mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini saya dengan Haris Hidayat dari Surabaya, Kak. Oke, di mana Surabayanya, Mas? Surabayanya saya di Kota Lama. Oke. Oke. Piye, gimana, Mas? Ini gini, Kang. Sebelumnya itu saya ngikutin Kang Abu itu sudah dapat 1,5 tahun. 2 tahun setengah. Oke. Ya, pertamanya saya tahu Kang Abu itu di pertama ya, kalau nggak salah di mana itu ya? Yang pertama live di Tabula Rasa kalau nggak salah ya. Oh iya, Tabula Rasa tuh recording, See Today. Nah, iya. Oke. Kok kayaknya ini penjelasannya itu kok sangat mendalam gini loh, Kang. Setelah saya pikir, kok rasa-rasanya menyatunya itu sangat ke hati gitu loh, Kang. Sampai saya itu dengarnya itu sampai neteskan air mata gitu. Wah, pink juga ya hatinya ini. Bahwa gini loh, Kang. Ya. Bahwa yang kita alami sekarang ini cuma satu gitu loh, Kang. Untuk mencari sang kesadaran itu. Bukan mencari, tapi membuang yang menutupi sang kesadaran gitu. Karena Wah, keren. setelah saya pikirkan, ternyata selama ini saya hidup ini dari kecil sampai umur saya ini sekarang ini, baru sekarang ini gini loh, saya menunggu gitu loh. Oke. Dan nggak bakalan kita ketemu lagi sama Kang Abu gitu loh, sama Kang Anjrit gitu. Oke. Dan
pemberian apa namanya ya, pemberian nasihat yang seperti itu kita tidak akan dapat lagi meskipun kita menunggu seumur hidup kita lagi gitu loh. Gini. Akhirnya dengan sedikit demi sedikit saya mempelajari di belakang dengan mengikuti semuanya. Alhamdulillah sekarang ini perkembangan saya jauh lebih melesat di pandangan apa ya, di pandangan masyarakat gitu. Kok kamu kok sangat berubah gitu. Wah, keren. Sedangkan saya itu nggak merasakan saya itu berubah gitu loh. Betul. Tapi katanya masyarakat, kok kamu kok berubah gini. Wah, keren. Sedangkan kamu itu kok kayaknya rasanya dulu itu belum, kok sekarang ini sampai banyak memberi, padahal saya nggak merasakan. Kalau saya memberi, kalau saya itu merasa saya itu lepas tangan gitu, nggak pernah merasakan gitu. Itu, oh apakah ini yang namanya mau membuka sang kesadaran gini. Terus saya memandang terus, kan Kang Abu pernah bilang, seluasnya kita memandang itu memandang Allah kan gitu ya Kang ya. Setiap saya memandang ini, apapun yang saya pandang, ternyata itu bukan memandang orang itu, bukan. Ternyata benar saya memandang Allah gitu. Sampai sekarang Kang Anjrit, iya, kalau saya di jalan ketemu sama yang cari botol gitu loh, saya nggak tega. Oke. Meskipun saya nggak punya uang saya tinggal di dompet 10.000, saya nggak tega untuk tak makan sendiri. Saya tak kasih. Oke. Istimewanya apa? Tanpa saya rasakan. Uang itu berganti dengan berlipat-lipat ganda. Membukakan pikiran saya, bukan dengan harta. Membukakan hati saya. Maka dari itu, Kang Abu, saya banyak-banyak berterima kasih. Mudah-mudahan semuanya yang dijalankan dengan Kang Abu terus didukung dengan subhanallah. Dan channelnya Kang Anjrit juga didukung sama Allah, bukan didukung dengan orang-orang itu. Dan terus maju biar anak-anak saya juga melihat gitu loh, bahwa kehebatan bukanlah, jujur Kang Abu, bukanlah orang-orang yang rajin di masjid, bukan kayak gitu ini loh. Bukan yang kayak gitu. Karena orang yang bertakwa itu bukan karena sering di masjid, bukan gitu loh. Saya sudah yang merasakan sendiri. Kayaknya kayak gitu aja Kang Abu. Wah keren Mas. Mohon maaf Kang Anjrit. Wah keren Saya Mas. memang menunggu sudah 1,5 tahun saya yang bisa live sama Kang Anjrit. Oke. Mas Haris, makasih banyak Mas. Nanti Iya. semoga ada waktu ke Surabaya. Kita jumpa ya Mas ya. Amin Kang Abu, mudah-mudahan. Semoga Amin. ya. Yang saya Semoga ya. harapkan seperti itu Sip. Kang Abu ya. Mas Haris nanti DM saya nomor WA ya. Nanti kita kontakan ya. siap. Nanti Siap, aku siap. ada Surabaya, nanti kita Siap. ngopi ya. Aku traktir Siap, siap. makan siang nanti ya. Ya, betul. Silakan, Nanti Kang Anjrit. Mas Haris, nanti saya juga DM ke Mas Haris nomor rekening saya ya. Baik Kang Anjrit, siap. Langsung kirimkan saja. Mas Haris makasih banyak ya Mas. Ya, Makasih Mas. sama-sama Kang Abu. Oke. Ya. Dadah. Dadah. Wah, keren lah ya. Edun sih Kang. Wah Edun sih. Speechless Kang. Iya, bisa sampai gitu katanya berubah gitu ya. Padahal dia tidak merasakan perubahan itu sendiri gitu ayah, tapi orang lain yang di luarnya merasakan gitu ya. Wah luar biasa sih Kang. Keren Dan gitu ya. tadi ada satu statement yang asik sih. Dia bahkan rada nggak kepikiran juga. Itu keren sih kalimat Mas Haris tadi bahwa yang mendukung acara ini bukan siapa-siapa tapi Allah katanya Kang. Dan tuh Kang. Iya, sama Selena Gemes. Sama Selena Gemes. Nomor 1 Allah, 2 Selena Gemes. Selena bener. Gemes ada tuh. Ya ini juga buat Mas atau Mbak Selena Gemes, terima kasih banyak
Ini aduh beneran kemarin kita dapat banyak berkah banget. Terima kasih ya. Semoga ya gimana ya jadi ya terima kasih lah intinya gitu. Ya, Semoga ini tidak merepotkan gitu intinya. Itu betul sih, Kang. intinya ya, jangan sampai merepotin ya. Mm-mm. Anda yang Makasih. komen-komen ya, nggak saya setting Anda komen. Wah, penuhin komen-komen Anda ya. Hah? Hah? Ya, makasih. Aduh, Mas Haris, thank you sekali lagi pokoknya Mas Haris. Mas Haris jangan lupa ya, DM ya. Nanti kita kontakkan. Nanti kalau ada acara ke Malang, Surabaya, itu saya undang. Siap. Makasih. Ini kakak Selena Gemas, makasih banyak. Makasih. Bagus ya Selena Gomez kan harusnya mah. Ini Selena Gemes. Halo Ibu Aulia. Halo, Kang Anjrit, Kang Apu. Halo. Buka dulu Bu kameranya Bu. Udah bisa dibuka, Kang ini? Sebentar. Nah, itu buka langsung. Ada? Buka terus save. Simpan. Ada? Sebentar. Nih, ini kan saya ya. Ini Abu, nah ini kamu. Nah, klik punya kamu. Nanti ada gambar kamera, video. Diklik videonya terus disimpan. Oh iya. Cok. Nah, Oke. halo. Pagi, Ya. Mbak. Halo, Kang Apu, Kang Anjrit. Ya, Masih kebawa sama yang tadi sih. ya. Terharu. Iya, mengandung bawang ya. Mbak di mana, Mbak? Iya. Saya dari Kediri, Kang Apu, Kang Anjrit, salam kenal. Wah, ya salam kenal. Mbak Olia sering tahajud ya? Bercahaya. Dia bercahaya banget Mbak Olia tuh lihat. Belakangnya tuh sampai di belakangnya juga bercahaya loh. Iya. Atau lagi transit ini ya. Kang Anjrit aja. Baru dicabut ini lagi transit, jangan-jangan ya. Silakan. Gimana, Mbak? Gimana? Iya, Kang. Saya mau ngasih testimoni aja sih, Kang. Boleh? Ya. Sudah 1 tahun ini aku ngikutin terus acara ini gitu. Sebelumnya aku punya masalah, Kang, dengan masalah rumah tangga. Apa ya? Dengan suami lah, intinya gitu. Oke. Dengan luka batin, Kang, intinya gitu. Tapi setelah aku ngikutin acaranya live Kang Abu ini, juga dengan YouTube-nya Kang Abu, alhamdulillah, Kang, aku bisa menyembuhkan luka batin itu. Udah dilampaui gitu ya, Mbak ya? Dan alhamdulillah lagi, aku masih bisa bertahan dengan suami. Tentunya itu juga bukan proses yang mudah, Kang Abu. Pasti. Pasti. Apa yang Kang Abu itu aku ulang-ulang tentang memaafkan, apapun itu aku ulang-ulang, Kang Abu. Intinya apa ya, acara ini sangat bermanfaat lah, Kang Oke. Abu. Terima kasih Kang Anju juga. Mbak Ulia, ini juga sebagai pembelajaran buat kita semua ya. Apa sih before sama after Mbak Ulia setelah belajar ini yang merasa bahwa dengan perubahan ini aku jadi bisa melampaui masalah tadi gitu. Apa sih? Kalau boleh di-sharing sama kita. Lebih ke pemaaf, Kang Abu. Sabar dan pemaaf.
tenang. Sampai kadang-kadang itu aku mikir, ya Allah, hidup ini tenang banget. Nggak ada pikiran, sampai-sampai kadang nggak ada tujuan itu. Kadang mikir apa, nggak mikir apa-apa gitu Kang Abu. Semuanya pasrah aja gitu Kang Abu. Oke. Oke. Dan semua yang terjadi itu atas semua sudah kehendaknya. Dan memaknai semua apa yang terjadi. Fokus memperbaiki diri sendiri. Dan intinya sampai sekarang rumah tangga saya masih utuh Kang Abu. Mungkin dari pengalaman Mbak Aulia yang kita sama-sama belajar sebagai sesama murid gitu ya. Bagi orang yang masih susah memaafkan, apa tips yang mau dikasih sama Mbak Aulia kepada orang-orang yang masih susah maafin tuh gimana sih Mbak? Sebenarnya yang datang kepada kita itu kan semuanya utusannya Kang Abu. Saya belajar itu juga dari Kang Abu. Semua yang datang itu punya tujuan, punya maksud. Tergantung kita bisa memaknai apa tidak. Gitu. Semua intinya baik Kang Abu. Semua yang datang itu baik. Termasuk yang nagih debt collector ya. Tapi debt collector kayaknya susah kalau nagih ke tempat yang bercahaya gini Kang. Dia takut kan? Enggak kan. Iya, terus gimana Mbak? Saya sedikit cerita ya tentang masalah saya ya Kang Abu ya. Udah sedikit tenang ini soalnya. Kalau saya berpikir tentang masa lalu, tentang masalah saya, trigger saya lah intinya gitu, trigger saya. Itu kalau di situ tidak ada istilahnya manifestasi dari Allah, itu nggak akan terjadi seperti ini. Oke. Itu. Kalau saya belum ada kesadaran, pasti saya sudah istilahnya nggak tahulah di luar sana apa yang terjadi dengan saya gitu Kang Abu. Alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan acara ini, saya belajar dan bisa melampaui itu semua. Keren. Makasih Mbak Aulia. Ini saya rasa kita juga dapat lagi insight gitu ya. Salah satu ketika beneran dipraktekin step by step, dilampaui dan ya buahnya pasti nggak akan pernah mengkhianati bagaimana cara kita memberikan sebuah pupuk pada benih-benih gitu intinya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Aulia, Kang Andri, hatur nuhun. Terima kasih Mbak, makasih banyak. Semangat ya Mbak ya. Iya, makasih Kang Abu. Thank you. Jangan pernah lelah untuk belajar lah pokoknya. Terima kasih. Dadah Mbak Aulia, makasih ya. Salam buat keluarganya, semangat. Iya. Wah, ini Kang hari ini menarik ya. Ininya message-nya. Semuanya testimoni kecuali yang tadi awal aja yang mau jadi istri kedua. Ya itu juga kan testimoni Kang. Kan gini Kang, kenapa dia sampai mau bercerita di banyak orang kan berarti dia Apa ini? Saya kebagian, Enggak, teman-teman tuh Selena gemes wah, Mas. Iya, makasih ya, Kak. Aduh, ini beneran nih. Thank you banget ini ya. Makasih banyak. Inviti ini ya, aduh. Iya, bikin inviti ya bener, Kang. Aduh, thank you banget ya Kak Selena gemes ya. Makasih banyak. Wah, gila itu 7 juta, aduh. Kemarin 7 juta, sekarang 14 juta tuh ya, belum sebelum-belumnya. Aduh, udah habis ratusan juta ini Kak Selena gemes. Iya. Aduh, makasih. Iya. Makasih. Tuh baru udah sadar itu kan. Yang udah sadar tuh baru Kak Selena gemes sama Ibu Mayang. Ya, yang lain-lain Anda masih tersesat Anda ya. Udah sadar ya, itu mah udah saya anggap udah sadar. Karena udah mampu mengeluarkan animasi ya kan? Betul.
Tapi dapat singa jadi takut Kang, suaranya menakutkan ya. Wah, ngeri nih 2025 ya, awal yang Aduh. indah ya. Luar biasa. Makasih ya Kak Selena Gemas. Sekali lagi teman-teman semua juga. Aduh, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Oke. Teman-teman, oh ya tadi saya mau lanjutin dulu. Tadi Silakan, ketika siapa ya? Mbak Eca juga bilang di publik gini kan juga berarti kan dia udah beneran apa ya Kang? Mau rilis gitu Kang. Betul. Karena nggak mudah berbicara apapun, apalagi tentang dalam tanda petik mau itu aib, mau itu keburukan gitu ya. Berarti kan udah ada pengakuan Kang. Oke. Dan pengakuan itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada pencerahan sih. Oke. Itu sih Kang. Jadi terima kasih nih hari ini kita banyak, wah seru Kang, beneran jadi kayak evaluasi gitu ya. Tadi ada Mbak Sela, terus Mas Haris, Mbak Aulia juga beneran memberikan contoh bahwa apapun pembelajaran yang dialami sekali lagi itu pasti akan membuahkan sesuatu yang juga dalam tanda petik perubahan lah gitu kira-kira. Dan semoga pagi hari ini kita lebih bersemangat untuk mau belajar, mengaplikasikan pelajaran dan terus-menerus tidak lelah untuk bertumbuh dan bermanfaat. Saya rasa gitu Kang hari ini Kang. Thank you banget ya Abu untuk waktunya dan teman-teman semuanya yang sudah naik, yang sudah hadir juga, yang sudah komen-komen, yang sudah nge-give juga. Hari ini ya teman-teman kita semuanya ada di 62 harian. Jadi 62. se-Indonesia kita nomor 62 ya. Semoga esok atau lusa nomor 1. Kalau nomor 1, wah itu se-Indonesia nonton semua. Oh gitu. Itu bisa ke 62 karena kenapa tuh? Karena singa barusan. Karena ada singa ya. Karena ada singa. Jadi kalau singanya tambah banyak akan jadi nomor 1. Jadi yang nonton se-Indonesia. Wah Iya. seru itu ya. Semoga ya esok atau lusa ya. Tapi udahlah Kang, nggak usah terlalu gimana banget Kang. Singanya makin banyak saya jadi deg-degan kan, jadi nggak enak kan. cukup, udah nggak apa-apa ya. Kak Selena makasih banyak, pokoknya semoga itu bukan sesuatu hal yang merepotkan dan berkah gitu ya. Dan apa yang dikeluarkan menjadi sesuatu untuk pertukaran sesuatu yang pasti semuanya selaras dengan apa yang diniatkan. Pokoknya terima kasih banyak. Yang hadir di sini, komen juga terima kasih banyak karena itu juga semua juga bagian dari kontribusi juga itu kontribusi. Tanpa ada yang komen pun nggak akan. Jadi komen, give, nonton itu semuanya bisa banyak itu tuh karena itu semua. Betul. Jadi gak ada yang komen, gak akan ada yang nonton. Gak ada yang nge-give, gak akan ada yang nonton gitu. Betul. Ya. Pokoknya semua kontribusi kita terima kasih, hatur nuhun. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Kang Adrit sehat, salam buat Teh Ajeng, buat Guni, teman-teman semua juga sehat. Keep happy dan love you all. Hatur nuhun. Nuhun ya Kang, sampai besok ya semua teman-teman ya. Makasih. Ya, hatur nuhun.